Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Wilarso, dari Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Sulawesi. Dalam presentasi hari ini, saya akan menyampaikan mengenai topik design and build of polyethylene dari Pak Latif di Botol MS Recycle Equipment. Di dalam kaitan ini, tim yang terlibat yang pertama adalah Muhammad Ali Fahmi dan Kirdian Kemaran. Terinspirasi dari limbah plastik yang mengakibatkan tidak nyaman di dalam suatu di lingkungan, di mana limbah plastik ini akan berpengaruh sekali terhadap kenyamanan dan keindahan lingkungan itu sendiri. Plastik banyak dipergunakan meskipun limbah plastik berpengaruh atau mempengaruhi lingkungan terhadap polusi dan kontaminasi dan sebagainya. Nah, limbah plastik ini sulit untuk diurai dan tidak bisa dalam membutuhkan waktu yang cukup lama. Dampak yang buruk adalah akan mempengaruhi keanekaragaman hayati. Kita tahu sampah plastik menjadi perhatian kita semuanya, apalagi jika sampah tersebut terbegitu saja di tempat sampah. Akan mengganggu pemandangan yang tidak menyenangkan dan akan merusak lingkungan sekitar. Dalam pengelolaan limbah plastik ini akan dibuat 3D, mana akan memberikan manfaat bagi semua masyarakat yang bisa mendaur ulang, yang mau mendaur ulang terhadap plastik. Dan dari tim peneliti adalah memberikan satu edukasi bagaimana memilah dan memilih limbah plastik supaya sesuai dengan bentuk dan ukuran maupun jenis supaya memudahkan di dalam satu daur ulang. Di dalam satu pengelolaan limbah plastik ini, pengetahuan sikap di setiap orang mempunyai perilaku yang berbeda-beda, pola pikir dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengelompokkan setiap pengetahuan, sikap, pemikiran agar mereka bisa mengembangkan atau mengelola limbah plastik yang berharga dan mempunyai nilai jual yang perspektif kain limbah botol, air, gelas, pesta maupun kantong plastik terakhir dipergunakan adalah dibuang di tempat sampah. Jika dimanfaatkan dengan baik akan menghasilkan sebuah pemasukan yang cukup besar bagi masyarakat. Di mana di dalam satu lingkungan, ya, di dalam satu lingkungan kita bisa mengembangkan pengelolaan limbah plastik ini dari lingkungan yang paling kecil adalah RT, kemudian yang melebar RW, kemudian dari lingkungan yang luas di kelurahan. Namun kita menyadari tidak mudah di dalam satu pengelolaan limbah plastik ini, di mana di dalam satu prosesnya pasti memberikan kesan yang kumuh, sehingga masyarakat enggan untuk mengelola dengan baik dan benar.
Kemudian potensial yang cukup besar dan punya signifikan adalah polimer. Pengelolaan limbah plastik polimer. Nah, ini kita coba terapkan di dalam satu teknologi 3D, ya, sebagai metode yang mudah diakses untuk produksi lokal. 3D memiliki potensi yang cukup besar sebagai metode semakin mudah diakses dan memiliki potensi besar terutama karena teknologinya yang cocok menggunakan polimer. Tujuan dari penelitian daur ulang limbah botol gelas plastik, ya, gelas plastik ini adalah dimanfaatkan menjadi benda yang kreatif. Adapun skema yang akan dilakukan dalam penelitian ini mengolah limbah plastik botol plastik gelas plastik jenis PET, PT, polyester, polyethylene, dan terephthalate, di mana botol plastik yang sering digunakan di lingkungan masyarakat. Adapun metode di dalam suatu penelitian ini adalah merancang elemen mesin menggunakan metode yang berpatokan kepada produk standar, di mana spesifikasi produk standar akan dihitung atau analisis terhadap elemen mesin. Adapun tahapan penelitian ini yang digunakan yang pertama adalah observasi di lingkungan, kemudian problem, identifikasi atau mengidentifikasi masalah apa yang harus diterapkan. Kemudian literatur review ini dari beberapa sumber primer maupun sekunder, kemudian konsep desain, ya, kemudian kita mengeluarkan adalah 3D desain model dan kesimpulan. Di dalam satu hasil pembahasan, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, permintaan dan ketergantungan kita pada plastik yang menyebabkan penumpukan di tempat pembuangan akhir sampah. Kemudian menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia, hewan, dan menyebabkan masalah pencemaran lingkungan. Kemudian pengelolaan limbah plastik yang berkelanjutan biasanya sangat penting untuk menghindari masalah tersebut. Adapun spesifikasi desain dari alat daur ulang ini adalah menggunakan motor 3 kW atau 3000 watt, kemudian kebutuhan gearbox, gearbox di sini 1:41, ya, dengan kecepatan motor 34 rpm, kemudian bearing tutupnya yang menggunakan pipa baja diameter 50 yang tebal 4,5, adapun jenis pemanas atau heater dengan temperatur 447 kg joule per derajat Celcius. Adapun analisa dari diameter sub dipergunakan diketahui dari daya motor listrik sesuai dengan spesifikasi di atas 3 kW. Rumus empiris hubungan antara daya motor terhadap torsi dan kecepatan berdasarkan rumus Coulomb. Kemudian didapat, ya, rumusannya dari torsi T sama dengan P dikali 60 dibagi 2 Pi kali N sama dengan Nm. Jadi didapat adalah 843. Kemudian dari tegangan butir pejal dan hubungan geser terhadap tegangan tarik itu adalah T, T sama dengan 0,8, ya. Tensile stress-nya di sini. Kemudian kita menggunakan material ST42 dengan tegangan tarik 420 kg per mm persegi. Itu didapat nilai 33,6 Newton per mm persegi. Kemudian tekanan izin yang direkomendasikan itu 1,68 Newton per mm persegi. Bahkan dari rumusan tersebut diameter minimal shaft didapat 14 mm. Kemudian dari analisis gaya yang terjadi pada screw extruder, di sini ada tangential steel, axial steel atau configurable force, ya. Jadi dari configurable force-nya itu didapat 4.191,8 kilo, kalau kita dibuatkan dari 4,2 ton, atau kemudian dari tangan steel-nya itu 5,9 ton. Aksial dari push-nya
pos reaksial atau pos itu didapat 2,9 itu F-nya juga. Artinya tadi 5,9 ton, jadi F-nya adalah 2,9 ton dorongnya, kemudian Fs-nya itu 4,2 ton. Kemudian dari analisa tebal skru ini akan berdampak terhadap daya dorong, kemudian kekuatan dari skru itu sendiri. Asumsi jika skru dianggap lembaran plat dengan tebal, ya, dengan tebal di sini, ya, dengan tebal plat, ya, dengan tebal plat gede dan lebar sudah diketahui, maka langkah yang dilakukan sesuai dengan gambar yang di bawah ini, gambar 6. Kemudian dari hasil desain dari alat daur ulang ini dibagi dari beberapa bagian, ada motor, ada gearbox, kemudian ada frame, ya, ini adalah kopling, sehingga nanti bisa bekerja sedemikian rupa material akan ditempatkan di poin nomor 1, dan di daerah dada dorongnya tadi akan menghasilkan satu 3D printing, ya. Dan nanti di sini di daerah sini kita berikan satu heater, sehingga bisa bermanfaat dan menghasilkan satu produk. Adapun dari kesimpulan dari suatu penelitian ini, dari hasil desain analisis perancang alat daur ulang plastik jenis polyethylene dari baterai jenis EDBE plastik ini spesifikasi 55,8 kg joule derajat dengan desain kapasitas 25 sampai dengan 50 kg, desain dengan motor 3000 watt dengan rasio gearbox-nya 1:41 dengan kecepatan 34 rpm. Membutuhkan sub dengan spesifikasi minimum material ST42 dengan tegangan tarik 420 kg per mm persegi, didapat dengan geser 33,6 Nm meter persegi, dan tegangan SF pada torsi maka tegangan geser izin adalah 1,68 Nm meter persegi. Dari perbandingan dua hasil analisa sebelumnya, di diameter buckling di atas diameter torsi, maka diameter buckling diambil sebagai referensi desain, namun dengan pertimbangan kemudian aspek proses machining. Maka subporos screw dibulatkan menjadi 25 dan 25 mili. Adapun ketebalan screw menggunakan plat yang memiliki momen kelembaban terhadap poros screw, maka diameter screw total 41 mili. Kelilingnya plat dapat 128 mili, sedangkan hasil analisis pada elemen panas dibutuhkan spesifikasi band heater dengan kecepatan arus 7,9 ampere dengan tahanan 27,8 ohm dan panjang kawat heating 7,6 meter. Demikian saya sampaikan mengenai presentasi hasil penelitian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.